Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai manajemen pemasaran. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fitri Yanopitasari dari program studi Bisnis Digital dengan NIM 23030404001. Langsung saja untuk topik yang pertama adalah definisi pemasaran. Nah, apa itu pemasaran? Jadi teman-teman, menurut Philip Kotler, yang dikenal sebagai bapak pemasaran modern, mendefinisikan bahwa pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang dengannya individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain. Dalam konteks ini, Kotler menekankan bahwa pemasaran tidak hanya berkaitan dengan penjualan produk atau jasa, tetapi juga tentang memahami kebutuhan dan keinginan konsumen serta menciptakan nilai melalui hubungan yang saling menguntungkan. Kemudian menurut Daryanto, seorang ahli pemasaran dari Indonesia, mendefinisikan bahwa pemasaran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui proses pertukaran yang menguntungkan kedua belah pihak. Pemasaran mencakup riset pasar, pengembangan produk, komunikasi, distribusi, penetapan harga, dan layanan penjual. Jadi, menurut Daryanto ini, pemasaran itu melibatkan berbagai aktivitas yang terintegrasi untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan ini memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Jadi teman-teman, pemasaran memang sering kali disalahartikan hanya sebagai penjualan atau iklan. Namun, pemasaran itu mencakup jauh lebih dari itu. Dapat kita ketahui bahwa pemasaran adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan atau konsumen potensial dengan tujuan meningkatkan penjualan produk atau layanan mereka. Dan apakah pemasaran ini penting? Jawabannya ya. Pemasaran ini sangat penting bagi perusahaan untuk membangun hubungan, meningkatkan penjualan, mengembangkan merek, dan meningkatkan keunggulan kompetitif di era persaingan pasar di era sekarang ini. Selanjutnya, topik yang kedua adalah wawasan pemasaran. Apa itu wawasan pemasaran? Jadi teman-teman, wawasan pemasaran adalah pemahaman mendalam tentang pasar, perilaku konsumen, tren industri, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Wawasan ini diperoleh melalui analisis data, riset pasar, dan pemantauan terus-menerus terhadap lingkungan bisnis. Nah, dalam wawasan pemasaran, kita akan membahas konsep-konsep pemasaran. Jadi, konsep-konsep pemasaran adalah kerangka dasar yang digunakan untuk mengarahkan strategi dan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan. Terdapat beberapa konsep pemasaran, yaitu konsep produk, produksi, penjualan, pemasaran, dan pemasaran sosial. Untuk konsep produk itu merupakan keyakinan bahwa konsumen akan memilih produk yang menawarkan kualitas terbaik, kinerja, serta fitur-fitur yang inovatif. Jadi, perusahaan akan berfokus pada peningkatan seperti kualitas produk, fitur produk secara terus-menerus, dan inovasi secara terus-menerus untuk menarik minat pelanggan. Untuk konsep produksi, merupakan keyakinan bahwa konsumen akan lebih menyukai produk yang tersedia secara luas dan terjangkau. Jadi perusahaan akan berusaha untuk memproduksi barang dalam skala besar untuk menekan biaya produksi per unit dan mendistribusikan produk secara luas.
Selanjutnya, konsep penjualan yaitu keyakinan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup produk kecuali jika perusahaan melakukan upaya penjualan dan promosi secara besar-besaran. Jadi perusahaan akan menekankan pada pencapaian penjualan yang tinggi melalui promosi yang besar atau secara agresif dan upaya penjualan secara langsung. Kemudian konsep pemasaran menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tergantung pada menentukan kebutuhan dan keinginan target pasar dan memberikan kepuasan yang lebih baik daripada pesaing. Perusahaan akan melakukan riset pasar untuk memahami konsumen, segmentasi pasar, penargetan, dan positioning yang tepat untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif. Dan yang terakhir merupakan konsep pemasaran sosial, yaitu merupakan keyakinan bahwa perusahaan harus memberikan nilai yang unggul kepada pelanggan dengan cara yang menjaga atau meningkatkan kesejahteraan pelanggan dan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, perusahaan harus mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan ke dalam strategi pemasaran, serta mempromosikan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga memberikan manfaat sosial. Jadi, teman-teman, konsep-konsep dalam pemasaran ini itu dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi yang sesuai dengan tujuan bisnis mereka, serta dapat memahami dan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan cara yang paling efektif. Dengan mengaplikasikan konsep-konsep ini, perusahaan itu dapat mencapai keunggulan kompetitif dan keberhasilan jangka panjang di dalam pasar. Selanjutnya adalah aspek pemasaran. Apa itu aspek pemasaran? Jadi, aspek pemasaran adalah elemen-elemen penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan atau organisasi untuk menyusun dan menjalankan strategi pemasaran yang efektif. Aspek pemasaran itu meliputi kebutuhan, keinginan, dan permintaan, kemudian nilai, biaya, dan kepuasan, kemudian hubungan dan jaringan, lalu pemasaran dan calon pembeli, maksudnya pemasar dan calon pembeli, kemudian produk, kemudian pertukaran dan transaksi, dan yang terakhir adalah pasar. Topik yang ketiga adalah strategi dan taktik pemasaran. Menurut Canon, strategi pemasaran atau marketing strategi adalah menentukan pasar target dan bauran pemasaran yang terkait. Strategi ini merupakan gambaran besar mengenai yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan di suatu pasar. Sedangkan definisi strategi pemasaran sendiri adalah rencana menyeluruh yang menguraikan bagaimana perusahaan akan menjangkau target pasarnya, menarik dan mempertahankan pelanggan, serta mencapai keunggulan kompetitif di persaingan pasar. Dalam strategi pemasaran itu meliputi bauran pemasaran. Apa yang dimaksud bauran pemasaran? Lupioadi memaparkan bahwa bauran pemasaran merupakan perangkat atau alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan penentuan posisi yang ditetapkan dapat berjalan sukses. Jadi, dapat didefinisikan bahwa bauran pemasaran itu adalah kombinasi dari beberapa elemen yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk memasarkan produk atau layanannya secara efektif. Dalam bauran pemasaran ini mencakup 4 elemen utama yang biasa dikenal sebagai 4P, yaitu Product, Promotion, Price, dan Place. Untuk produk atau produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Hal ini itu mencakup barang, fisik, jasa, pengalaman, ataupun ide. Kita dapat mengambil contoh apabila jika kita menjual sebuah smartphone, kita itu harus memperhatikan spesifikasi teknisnya, desainnya, serta kualitas dan fitur-fitur yang dapat menarik dan memenuhi kebutuhan konsumen.
Selanjutnya adalah promotion atau promosi adalah upaya komunikasi yang dilakukan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen tentang produk. Contohnya adalah pada saat kita melakukan kampanye iklan di media sosial untuk mempromosikan fitur-fitur unggulan dari smartphone yang kita jual tersebut. Selanjutnya adalah price atau harga, adalah jumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk memperoleh produk yang ditawarkan ataupun yang kita jual. Contohnya adalah menetapkan harga yang kompetitif untuk smartphone dengan mempertimbangkan biaya produksi, harga pesaing, serta nilai yang dirasakan oleh konsumen tersebut. Dan yang terakhir adalah place atau tempat. Tempat ini mengacu pada lokasi dan metode distribusi yang digunakan untuk menjual produk kepada konsumen. Contohnya adalah menyediakan produk-produk di toko retail atau e-commerce dan melalui distributor resmi untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Dengan memahami dan mengelola setiap elemen dari bauran pemasaran tersebut, perusahaan dapat menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi konsumen dan mencapai keunggulan kompetitif yang tinggi di pasar. Strategi pasar juga meliputi sasaran pasar atau target pasar. Maksudnya adalah proses mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai segmen pasar, kemudian memilih satu atau lebih segmen sebagai fokus utama upaya pemasaran. Secara sederhananya, sasaran pasar adalah sekelompok konsumen yang menjadi fokus utama dari upaya pemasaran sebuah perusahaan. Selanjutnya ada positioning. Positioning sendiri adalah strategi untuk menempatkan produk atau merek dalam benak konsumen sedemikian rupa sehingga berbeda dan lebih diingat dibanding produk atau merek pesaing. Kemudian adalah riset pemasaran. Riset pemasaran adalah target pasar, segmen pasar spesifik yang dipilih oleh perusahaan untuk fokus utama upaya pemasaran mereka. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode yang digunakan oleh perusahaan untuk membantu memahami kondisi internal maupun eksternal yang mempengaruhi kinerja mereka dan merencanakan strategi yang lebih efektif. Komponen dari analisis SWOT ini ada strength atau kekuatan, merupakan faktor internal yang memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan. Kemudian ada weakness atau kelemahan, merupakan faktor internal yang menghambat kinerja perusahaan dan yang perlu diperbaiki. Kemudian ada opportunities atau peluang, merupakan faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan kinerja mereka. Kemudian untuk threats atau ancaman, merupakan faktor eksternal yang dapat mengancam kinerja sebuah perusahaan dan yang perlu dihindari. Seperti itu. Kemudian untuk topik yang kelima adalah segmentasi pemasaran. Nah, apa sih segmentasi pemasaran itu? Jadi teman-teman, segmentasi pemasaran adalah proses membagi pasar yang luas menjadi beberapa kelompok konsumen yang lebih kecil dan mungkin berdasarkan karakteristik tertentu. Tujuan dari segmentasi pemasaran ini adalah untuk memahami dan melayani kebutuhan konsumen dengan lebih efektif dan efisien. Dan apakah segmentasi pemasaran ini penting? Ya, segmentasi ini sangat penting ya teman-teman, karena segmentasi pemasaran ini tuh sangat dibutuhkan oleh perusahaan sebagai atau untuk peningkatan efektivitas pemasaran, optimalisasi sumber daya, pengembangan produk, persaingan yang lebih baik. Nah, maksudnya
Peningkatan efektivitas pemasaran ini itu dapat memungkinkan perusahaan untuk menargetkan pesan pemasaran yang lebih relevan kepada segmen tertentu, sehingga meningkatkan kemungkinan respon positif. Optimalisasi sumber daya. Maksudnya itu untuk membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya pemasaran seperti waktu, uang, dan tenaga dengan lebih efisien. Untuk pengembangan produk, maksudnya itu adalah untuk membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari segmen pasar sehingga produk dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian, menjadikan persaingan yang lebih baik. Maksudnya, dengan memahami segmen pasar yang berbeda, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih unggul dibandingkan pesaing-pesaingnya. Segmentasi pemasaran ini dibagi menjadi beberapa basis atau dasar. Yang pertama ada segmentasi demografis, yaitu pembagian pasar berdasarkan karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan status keluarga. Kemudian segmentasi geografis, itu seperti pembagian pasar berdasarkan lokasi geografis seperti negara, wilayah, kota, atau lingkungan. Ini juga dapat mencakup iklim dan densitas populasi. Kemudian segmentasi psikografis, itu merupakan pembagian pasar berdasarkan gaya hidup, kepribadian, nilai-nilai, dan minat konsumen. Psikografi membantu memahami motivasi di balik keputusan pembelian. Kemudian yang terakhir adalah segmentasi perilaku. Merupakan pembagian pasar berdasarkan perilaku konsumen seperti kebiasaan pembelian, manfaat yang dicari, tingkat penggunaan, status loyalitas, dan sikap terhadap produk. Jadi, segmentasi pemasaran ini adalah strategi penting yang memungkinkan perusahaan untuk memahami dan melayani kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Kemudian, topik yang keenam adalah peluang dan besaran pemasaran. Peluang pemasaran merupakan kondisi atau situasi di mana sebuah perusahaan atau organisasi dapat mengambil keuntungan untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan menjual produk atau layanan kepada target pasar. Peluang ini muncul dari berbagai faktor seperti perubahan dalam preferensi konsumen, perkembangan teknologi, perubahan regulasi, atau situasi ekonomi yang menguntungkan. Kemudian untuk sasaran pemasaran, secara sederhana, sasaran pasar adalah sekelompok konsumen tertentu yang ingin dijangkau oleh sebuah perusahaan dengan produk atau layanan mereka. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, didukung oleh studi kasus dari sebuah perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Jadi, perusahaan PT Indofood Sukses Makmur TB atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 sebagai PT Panganjaya Inti Kusuma, kemudian pada tanggal 5 Februari 1994 berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Salah satu produk yang dari PT Indofood Sukses Makmur ini adalah yang paling banyak kita kenal adalah Indomie. Seperti yang diketahui, produk Indomie merupakan produk mie instan ternama di Indonesia. Produk Indomie bukan hanya terkenal di Indonesia, melainkan juga dikenal hingga internasional. Produk Indomie ini telah sukses menerapkan strategi segmentasi, targeting, dan positioning untuk mempertahankan posisinya di pasar yang kompetitif. Dalam marketing bauran pemasaran 4P tadi, Indomie menonjol dengan inovasi berkelanjutan dalam menciptakan varian rasa baru yang sesuai dengan selera konsumen dengan harga yang terjangkau, memungkinkan produknya diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Distribusi luas produk Indomie ini memastikan ketersediaannya di seluruh Indonesia.
Untuk memperkuat brand awareness atau personal brandingnya, Indomie menggunakan tagline Indomie Seleraku dan jingle yang mudah diingat sehingga membangun hubungan emosional dengan konsumen, membuat Indomie ini menjadi pilihan utama para konsumen. Mereka juga aktif dalam mempromosikannya melalui berbagai media dan melakukan kolaborasi strategis dengan merek lain, menunjukkan keberhasilan dalam memenangkan hati konsumen. Seperti yang diketahui, produksi Indomie merupakan produk mie instan ternama di Indonesia. PT Indofood memiliki strategi pemasaran yang berkesinambungan. Strategi pemasaran tersebut yang digunakan antara lain, yang pertama ada strategi produk. Strategi produk ini fokus pada kualitas bahan baku dan proses produksi untuk menjaga keunggulan produk mereka. Kemudian untuk strategi harga, PT ini menerapkan strategi harga cost plus markup yang mencakup semua biaya operasional dan margin keuntungan yang diinginkan. Kemudian strategi distribusi. Perusahaan ini memiliki saluran distribusi dengan hati-hati, dengan fokus pada kualitas pengiriman, ketetapan waktu, keamanan barang, dan biaya yang efisien. Strategi distribusi ini membantu memastikan ketersediaan produk Indofood di pasar lokal dan internasional, mendukung ekspansi global mereka. Keuntungan dari produk Indomie dibandingkan dengan mie instan lainnya pada pasar dagang di Indonesia antara lain yaitu seperti Indomie ini memiliki beragam cita rasa, bahan yang berkualitas tinggi, rasa bumbu khas dengan kualitas premium, komunitas penggemar yang kuat, ekuitas pelanggan tinggi, penghargaan dan inovasi, serta ketersediaan dan promosi yang kuat. Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan terhadap PT Indofood ini terhadap produk unggulan mereka yaitu Indomie, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, untuk strength atau kekuatan, produk Indomie ini menawarkan kualitas yang tinggi dengan standar mutu dan keamanan pangan yang terstandarisasi. Ciri khas rasa produk Indomie ini telah menjadi favorit di pasar dan masyarakat Indonesia. Dukungan sumber daya manusia berkualitas dan komitmen perusahaan terhadap pelatihan pegawai, jangkauan distribusi luas, brand yang sudah dikenal dan memiliki pelanggan yang setia, kemudian menguasai pangsa pasar mie instan di Indonesia. Yang kedua, untuk weakness atau kelemahan, yaitu ketergantungan pada supplier bahan baku lokal yang monolitik dan keterbatasan diversifikasi produk. Kemudian juga tantangan dalam menjaga kesehatan dan nutrisi produk mie instan. Yang ketiga, untuk opportunity atau peluang, yaitu potensi kerjasama dengan perusahaan sejenis untuk memperkuat posisi di pasar. Kemudian ekspansi produk ke pasar internasional untuk memanfaatkan popularitas produk. Dan yang keempat, ancaman atau threats, itu ada persaingan yang ketat di pasar mie instan dengan produk sejenis, persaingan harga yang mungkin merusak nilai merek, dan isu sengketa bisnis yang dapat mempengaruhi citra merek Indomie tersebut. Dari analisis yang sudah dibuat tadi, saya dapat memberikan solusi dan saran kepada PT Indofood ini terkait produk Indomie, yaitu yang pertama, perusahaan harus terus melakukan inovasi produk untuk menjawab tantangan kesehatan dan nutrisi yang menjadi perhatian konsumen. Kemudian memperkenalkan varian produk yang lebih sehat atau memberikan informasi lebih detail mengenai gizi produk kepada konsumen dan dapat meningkatkan citra kesehatan produknya. Yang kedua, peningkatan program loyalitas konsumen dapat membantu perusahaan dalam mempertahankan dan memperkuat hubungan dengan pelanggan yang sudah ada. Selain itu, pengelolaan krisis dan komunikasi yang proaktif terkait isu sengketa bisnis akan membantu menjaga citra merek yang selalu positif.
Dan yang terakhir, PT Indofood Sukses Makmur ini perlu melakukan penelitian pasar yang lebih mendalam dan analisis tren konsumsi yang berubah-ubah untuk memahami preferensi pelanggan dan meresponnya dengan cepat. Hal ini dapat membantu perusahaan mengikuti perkembangan pasar dan menciptakan produk yang relevan. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelum itu, saya juga ingin memohon maaf jika ada ketidaknyamanan dan kesalahan kata atau kesalahan apapun selama penyampaian materi. Saya harap materi ini mampu memberikan wawasan dan pengetahuan yang berharga bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.